Pagi itu, seperti ratusan pagi sebelumnya, dimulai dengan sebuah kebohongan yang disajikan dengan aroma kopi mahal. Dito meletakkan cangkir porselen putih itu di meja naka sebelahku dengan gerakan yang sudah terlatih. Seolah-olah itu adalah ritual suci yang menandai cintanya. "Selamat pagi, sayang," bisiknya. Suaranya serak dan hangat, dibuat-buat agar terdengar seperti suami yang baru bangun dari tidur nyenyak di samping istrinya. Padahal aku tahu, dia baru saja masuk ke kamar 5 menit yang lalu dari ruang kerjanya. Setelah semalaman entah melakukan apa di depan komputernya. Dering notifikasi ponselnya yang tanpa henti dari semalam sudah cukup menjadi bukti. Aku tersenyum. Senyum yang juga sudah terlatih selama bertahun-tahun. Senyum seorang istri bahagia yang dunianya sempurna. "Pagi, Mas. Terima kasih kopinya," jawabku sambil duduk dan meraih cangkir itu. Aroma kopi Arabica memenuhi udara. Salah satu dari sedikit hal nyata di dalam pernikahan kami. Kopi itu nyata, cangkirnya nyata. Tapi pria di depanku adalah ilusi terbaik yang pernah diciptakan. Dito duduk di tepi ranjang, mengenakan jubah mandi sutra yang kubelikan untuknya saat kami berlibur ke Paris. Tentu saja, perjalanan itu dibiayai sepenuhnya olehku. Tapi dalam ceritanya kepada teman-temannya, itu adalah hadiah darinya untuk merayakan kesuksesan salah satu proyeknya. Proyek. Kata itu selalu terdengar menggelikan di telingaku. Proyek Dito adalah entitas gaib yang tak pernah menghasilkan uang sepeser pun. Namun anehnya selalu membutuhkan pengeluaran yang besar. Ada proyek properti di Bali yang hanya sebatas gambar brosur di laptopnya. Ada proyek investasi tambang yang ceritanya selalu berubah-ubah, dari nikel menjadi batu bara, tergantung berita mana yang sedang tren. Semuanya fiksi. Satu-satunya pekerjaan nyata Dito adalah menjadi suamiku, sebuah peran yang ia mainkan dengan sangat baik di depan umum. Ia tampan, menawan, dan pandai bicara. Ia adalah aksesori yang sempurna untuk seorang wanita sukses sepertiku. Setidaknya begitu anggapan orang-orang. Mereka tidak tahu, aksesori ini harganya sangat mahal dan perawatannya menguras emosi. "Aku ada pertemuan penting hari ini, Ran," katanya sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. "Dengan investor dari Singapura. Kalau deal ini berhasil, kita bisa beli villa yang di puncak itu." Ia menatapku, matanya berbinar seolah sedang membicarakan masa depan kami. Aku hanya mengangguk, pura-pura antusias. Villa di puncak, seperti juga apartemen di Singapura dan kondominium di Jakarta Selatan, adalah bagian dari dongeng pengantar tidurnya untukku. Dongeng yang dulu sempat ku percaya. Dulu, di awal pernikahan kami, aku dibutakan oleh cinta. Aku melihatnya sebagai pria ambisius yang hanya butuh sedikit dorongan modal untuk terbang tinggi. Aku memberinya modal, koneksi, dan seluruh kepercayaanku. Tapi sayapnya ternyata terbuat dari lilin. Ia terlalu cepat puas dengan kemewahan yang kuberikan, dan lupa caranya berusaha. Kemalasannya terbungkus rapi dalam fasad kesibukan palsu. Ruang kerjanya di rumah adalah saksi bisu. Ruangan yang ia sebut sebagai pusat komando bisnis. Nya itu lebih sering digunakan untuk bermain game online dan menonton film. Aku pernah sekali masuk diam-diam saat ia sedang rapat penting via telepon. Ternyata ia sedang tawar-menawar harga item langka dalam sebuah game dengan temannya. Suaranya begitu serius, seolah sedang negosiasi kontrak miliaran rupiah. Saat itulah hatiku mulai retak. Keretakan itu perlahan menjadi jurang yang dalam. Kecurigaanku bukan lagi sekadar firasat, tapi sudah menjadi kumpulan fakta yang tak terbantahkan. Dimulai dari hal-hal kecil. Aroma parfum wanita yang asing menempel di kemejanya saat ia pulang larut malam. Ia bilang itu aroma parfum klien wanitanya. Aku diam, meski aku tahu persis aroma parfum semua rekan bisnisku, dan tidak ada yang seperti itu. Lalu ada tagihan kartu kredit tambahan miliknya. Kartu yang tentu saja terhubung dengan rekening utamaku. Ada transaksi di toko perhiasan untuk sebuah kalung berlian yang tak pernah kulihat. Saat kutanya, ia bilang itu hadiah untuk ibunya. Aku menelepon ibu mertuaku keesokan harinya,
berbasa-basi menanyakan kabar, lalu memuji kalung baru pemberian Dito. Ibunya bingung. Kalung apa? Rania? Dito sudah lama tidak kasih ibu apa-apa selain pulsa telepon. Saat itulah aku berhenti bertanya. Aku memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Menjadi seorang pengusaha telah mengajariku satu hal. Jangan pernah membuat keputusan berdasarkan asumsi. Kumpulkan data, analisis, baru bertindak. Jadi, aku mulai mengumpulkan dataku sendiri. Aku tidak lagi memeriksa ponselnya secara sembunyi-sembunyi. Itu terlalu amatir dan emosional. Aku menyewa seorang penyelidik swasta, seorang profesional yang bekerja dengan dingin dan efisien, sama sepertiku saat sedang menutup sebuah kesepakatan bisnis. Biayanya mahal, tapi aku menganggapnya sebagai investasi untuk ketenangan jiwaku di masa depan. Laporan pertama datang seminggu kemudian dalam sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada setumpuk foto berkualitas tinggi. Foto Dito sedang tertawa lepas di sebuah kafe dengan seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu mengenakan kalung berlian yang sama persis dengan yang ada di tagihan kartu kredit. Di foto lain, mereka sedang bergandengan tangan masuk ke sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota. Penyelidik itu bahkan menyertakan detail nomor unit apartemen yang disewa atas nama Dito. Dibayar setiap bulan melalui transfer otomatis dari rekening yang juga aku yang mengisi saldonya. Aku melihat foto-foto itu tanpa emosi. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan yang meluap-luap. Yang kurasakan hanyalah kelegaan yang aneh. Seolah-olah beban berat yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Dugaanku benar. Ilusi itu sudah hancur berkeping-keping. Dan kini aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Pria yang tidur di ranjangku, pria yang setiap pagi membuatkanku kopi, adalah seorang penipu. Seorang benalu yang hidup dari kerja kerasku sambil memberikan cinta dan kesetiaannya kepada orang lain. Sejak saat itu, aku mulai bergerak dalam senyap. Aku menghubungi pengacaraku, seorang wanita tangguh yang telah membantuku dalam banyak urusan bisnis. Kami bertemu bukan untuk mengurus perceraian. Belum. Kami bertemu untuk membangun benteng pertahanan. Kami meninjau kembali setiap aset yang kumiliki. Rumah ini, mobil-mobil mewah yang berjejer di garasi, perusahaan yang kubangun dari nol, semua saham dan investasiku. Pengacaraku memastikan semuanya aman, terlindungi atas nama pribadiku dan nama perusahaan, bukan atas nama bersama. Kami juga memeriksa kembali perjanjian pranikah yang pernah ditandatangani Dito dengan senyum lebar 5 tahun lalu. Ia mungkin menganggapnya hanya formalitas, tapi aku membuatnya sebagai polis asuransi. Di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa semua harta yang kumiliki sebelum dan selama pernikahan adalah milikku sepenuhnya. Ia hanya berhak atas apa yang ia hasilkan sendiri. Dan kita semua tahu, hasil kerjanya selama ini adalah nol besar. Aku menjalani hari-hariku seperti biasa, memainkan peranku sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Aku tetap tersenyum saat dia bercerita tentang proyeknya. Aku tetap memberinya uang saku bulanan yang ia sebut sebagai dana operasional. Aku membiarkannya menggunakan mobil sport milikku untuk pergi menemui kliennya. Aku sedang memberinya tali yang panjang, membiarkannya menggali lubangnya sendiri semakin dalam. Aku menunggu momen yang tepat. Sebuah panggung besar di mana aku bisa menjatuhkan tirai sandiwara ini untuk selamanya. Dan panggung itu datang tanpa kuduga. Sore itu, Dito pulang dengan sebuket besar bunga lili putih, bunga kesukaanku. Ia memelukku dari belakang saat aku sedang memeriksa laporan keuangan di laptop. Sayang, jangan kerja terus, katanya. Aku sudah pesan tempat di La Reve, restoran favoritmu, untuk merayakan ulang tahun pernikahan kita besok malam. La Reve, restoran Prancis termahal di kota, tempat di mana daftar tunggunya bisa sampai 3 bulan. Tentu saja dia bisa mendapatkan meja dengan mudah. Manajer restoran itu adalah temanku. Aku menutup laptopku dan berbalik menghadapnya. Aku menatap wajahnya yang tampan, senyumnya yang memikat, dan mata yang penuh kebohongan.
Aku mengambil bunga itu dari tangannya. Terima kasih, Mas. Kamu perhatian sekali. Dalam hati, aku tersenyum. Bukan senyum bahagia seorang istri, tapi senyum seorang jenderal yang melihat musuhnya berjalan lurus ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Pertunjukan akan segera dimulai. Dan aku, sang sutradara sekaligus pemeran utama, sudah tidak sabar untuk melihat babak terakhirnya. Aku akan memastikan akhir ceritanya spektakuler. Suasana di La Reve selalu berhasil membuat siapapun merasa istimewa. Alunan musik piano klasik yang lembut mengalun pelan, berpadu dengan cahaya temaram dari lilin-lilin di setiap meja dan lampu kristal besar yang menggantung megah di langit-langit. Para pelayan bergerak nyaris tanpa suara, melayani tamu-tamu dari kalangan atas dengan kesopanan yang sempurna. Malam itu, restoran itu penuh sesak, dipenuhi oleh tawa pelan dan denting gelas anggur. Kami duduk di meja nomor 7, meja favoritku yang terletak di sudut dekat jendela besar, menyajikan pemandangan kelip lampu kota dari ketinggian. Dito tampak begitu menikmati perannya. Ia mengenakan setelan jas buatan desainer ternama, yang tentu saja kubelikan, dan berbicara dengan manajer restoran seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. Pastikan setiap istri saya dimasak medium rare dengan sempurna, katanya dengan nada memerintah yang dibuat-buat. Aku hanya tersenyum tipis melihat tingkahnya. Ia memesan sebotol anggur merah termahal dalam daftar menu tanpa melirik harganya, karena ia tahu bukan dia yang akan membayarnya. Semua ini adalah bagian dari pertunjukannya, usahanya untuk menegaskan statusnya sebagai pria sukses yang memanjakan istrinya. Makan malam kami berjalan dengan percakapan yang dangkal. Ia menceritakan kembali lelucon-lelucon lama, memuji penampilanku malam ini, dan sesekali bertanya tentang pekerjaanku dengan minat yang palsu. Aku menjawab seperlunya, lebih banyak mengamati. Aku mengamati cara ia melirik para wanita di meja lain, cara ia tersenyum terlalu ramah pada pelayan wanita yang muda, cara matanya selalu waspada seolah takut ada yang mengenalinya. Ia seperti seorang aktor di atas panggung besar, gugup karena takut salah mengucapkan dialognya. Aku tidak akan pernah melupakan hari pertama kita bertemu, Ran, katanya tiba-tiba, meraih tanganku di atas meja. Jemarinya terasa dingin. Kamu begitu cantik, berdiri di lobi kantor sambil memarahi seseorang di telepon. Galak, tapi entah kenapa aku langsung jatuh cinta. Aku menatap matanya, mencari sedikit saja sisa ketulusan di sana, tapi tidak kutemukan. Yang ada hanya kilat perhitungan. Ia sedang mencoba membangkitkan nostalgia. Mungkin merasa aku sedikit dingin malam ini. Aku tidak galak, Mas. Aku hanya tegas. Jawabku datar. Iya, tegas. Dan itu yang membuatku kagum. Ia melanjutkan, tidak terpengaruh oleh nada bicaraku. Kamu wanita yang kuat. Aku beruntung memilikimu. Ia mengangkat gelas anggurnya. Untuk 5 tahun yang luar biasa, dan untuk 50 tahun lagi ke depan bersama. Aku mengangkat gelasku, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya meminum anggurku dalam diam, membiarkan kata-katanya yang kosong menggantung di udara. Saat itulah aku merasakannya. Perasaan seperti sedang diawasi. Aku melirik ke sekeliling restoran dengan santai, dan mataku menangkapnya. Seorang wanita yang duduk sendirian di bar, sekitar 10 meter dari meja kami. Ia tidak minum, ia hanya duduk tegak sambil menatap lurus ke arah kami. Ke arah Dito. Aku langsung mengenalinya dari foto-foto yang diberikan oleh penyelidik swasta. Di dunia nyata, ia tampak lebih muda dan lebih berambisi. Ia mengenakan gaun merah ketat yang terlalu mencolok untuk suasana elegan di La Reve. Riasannya tebal, dan rambutnya ditata dengan semprotan rambut yang berlebihan. Setiap jengkal penampilannya meneriakkan, lihat aku kaya. Sebuah penampilan yang ironis, karena aku tahu persis gaun dan tas yang dipakainya dibeli menggunakan kartu kredit tambahanku. Dito, yang sedang asyik bercerita tentang rencana liburan kami ke Yunani, belum menyadarinya. Aku sengaja memotong ceritanya. Mas,
Sepertinya ada yang memperhatikanmu dari tadi, kataku dengan nada pelan, sambil melirik ke arah bar dengan ujung mataku. Dito mengikuti arah pandanganku. Seketika, wajahnya berubah. Senyumnya membeku, dan warna kulitnya menjadi sedikit lebih pucat di bawah cahaya lilin. Ia tampak terkejut, panik, dan marah sekaligus. Ia berdeham, mencoba mengembalikan ketenangannya. Siapa? Aku tidak kenal. Katanya terlalu cepat. Sebuah kebohongan yang sangat kentara. Wanita itu, Vika, seolah mendapatkan isyarat dari tatapan kami. Ia berdiri dari kursinya dan mulai berjalan menuju meja kami. Langkahnya disengaja, pelan tapi penuh percaya diri, seolah sedang berjalan di atas catwalk. Ia membelah keramaian restoran, dan beberapa kepala mulai menoleh, tertarik pada drama yang akan segera terungkap. Musik piano yang lembut terasa kontras dengan ketegangan yang mulai merayap di udara. Dito tampak semakin panik. Ia memegang tanganku lebih erat. Rania, jangan dengarkan apapun yang akan dia katakan. Dia hanya orang gila yang terobsesi padaku. Bisiknya cepat. Matanya melirik ke kiri dan ke kanan. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Tenang, Mas. Kenapa kamu sepanik itu kalau memang tidak kenal? Tanyaku dengan suara dingin. Vika akhirnya tiba di meja kami. Ia berhenti, berdiri menjulang di samping Dito, dan menatapku dengan tatapan merendahkan. Aroma parfumnya yang manis dan menyengat menusuk hidungku. Selamat malam, sapanya. Suaranya terdengar manis namun penuh racun. Ia sama sekali tidak melihat ke arah Dito. Fokusnya 100% padaku. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku dengan tenang, sambil menyesap anggurku. Aku menolak untuk merasa terintimidasi. Ini adalah panggungku. Dan dia hanyalah pemain figuran yang datang tanpa diundang. Vika tersenyum sinis. Oh, tentu saja ada. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Ia akhirnya menoleh pada Dito, yang kini tampak seperti seekor tikus yang terpojok. Mas, sampai kapan sandiwara ini akan kamu lanjutkan? Aku sudah lelah menunggu. Kamu bilang kamu akan segera menceraikannya. Kamu bilang pernikahan kalian sudah di ujung tanduk. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar oleh beberapa meja di sekitar kami. Orang-orang mulai berhenti bicara dan menatap ke arah kami dengan terang-terangan. Para pelayan tampak canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Dito mencoba berdiri. Vika, hentikan. Jangan buat keributan di sini, desisnya. Tapi Vika menepis tangannya. Ia menunjuk wajahku dengan jarinya yang lentik berhias kuku palsu yang berkilauan. Dengarkan aku, perempuan tua. Dia tidak mencintaimu lagi. Dia hanya bersamamu karena hartamu. Dia mencintaiku. Sekarang, aku mau kamu dengar sendiri dari mulutnya. Ia kembali menatap Dito dengan tatapan menantang. Pilih, Mas. Pilih aku sekarang juga dan ceraikan dia di depan semua orang ini. Tuntutannya yang dramatis menggema di sudut restoran yang mendadak senyap. Semua mata tertuju pada kami. Pada Dito yang pucat pasi dan berkeringat dingin. Pada Vika yang berdiri dengan dagu terangkat penuh kemenangan. Dan padaku, wanita yang seharusnya menangis, histeris, atau setidaknya menunjukkan sedikit saja rasa sakit hati. Tapi aku tidak melakukan semua itu. Aku menatap wajah Dito yang panik, lalu beralih ke wajah Vika yang angkuh. Aku melihat betapa konyolnya situasi ini. Betapa klise dan murahan. Semua ini terasa seperti adegan dari sebuah sinetron yang buruk. Dan entah kenapa, kesadaran itu terasa begitu lucu. Sebuah gelembung tawa kecil mulai naik dari dalam dadaku. Aku mencoba menahannya. Tapi tidak bisa. Akhirnya, tawa itu pecah. Awalnya hanya sebuah kekahan pelan. Tapi kemudian tawa itu meledak menjadi tawa terbahak-bahak yang lepas dan tanpa beban. Aku tertawa begitu keras sampai perutku terasa sakit dan air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku menutupi mulutku, mencoba meredam suara tawaku. Tapi itu justru membuatnya semakin keras.
Seluruh restoran kini menatapku. Bingung. Dito dan Vika mematung. Ekspresi kemenangan di wajah Vika perlahan berubah menjadi keheranan, lalu kemarahan. Drama yang telah ia rancang dengan begitu megah, telah hancur total oleh reaksiku yang tak terduga. Tawaku menjadi satu-satunya suara yang terdengar, mengisi keheningan yang canggung, dan menandai akhir dari sebuah babak dan awal dari babak yang baru. Tawaku terus bergema di ruangan yang mendadak senyap itu, memantul dari dinding berpanel kayu dan langit-langit yang tinggi. Itu bukan tawa bahagia, bukan juga tawa histeris penuh kepedihan. Itu adalah tawa pembebasan. Tawa seorang tahanan yang akhirnya melihat pintu selnya terbuka lebar. Setiap kekeh adalah simbol dari setiap kebohongan yang telah kutelan, setiap kecurigaan yang kupendam, dan setiap rasa sakit yang telah kuubah menjadi kekuatan. Aku menatap dua orang di hadapanku yang kini mematung dengan ekspresi yang tak ternilai harganya. Vika, yang beberapa detik lalu tampak seperti seorang dewi kemenangan, kini wajahnya dipenuhi kebingungan dan amarah karena merasa dipermainkan. Sementara Dito, suamiku, wajahnya adalah kanvas dari teror murni. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang dan baru saja merasakan tanah di bawah kakinya longsor. Perlahan, aku menghentikan tawaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka setitik air mata yang keluar dari sudut mataku karena terlalu banyak tertawa. Aku kembali menjadi Rania yang biasa mereka kenal di dunia bisnis. Tenang, terkendali, dan memegang semua kartu. Keheningan kembali menyelimuti meja kami. Namun kali ini keheningan itu terasa berat, penuh dengan antisipasi. Para pengunjung di meja sekitar, yang tadinya hanya mencuri pandang, kini menatap kami tanpa malu-malu, seolah sedang menonton babak final sebuah pertandingan yang menegangkan. Aku menatap Vika, memberinya senyum termanisku, senyum yang biasanya kuberikan kepada klien sebelum aku menghancurkan proposal mereka. Maafkan saya, kataku dengan suara lembut. Saya tidak bermaksud menertawakan Anda. Saya hanya merasa geli dengan situasi ini. Dramanya begitu klasik. Vika tampak tersinggung. Apa maksudmu? Tidak ada yang lucu di sini. Hardiknya, mencoba merebut kembali kendali situasi. Oh, tentu saja ada yang lucu, balasku. Lucu karena Anda datang ke sini, membuat keributan, dan meminta sesuatu yang sebenarnya tidak Anda pahami sama sekali nilainya. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Lalu, aku mencondongkan tubuhku sedikit ke depan, seolah akan membagikan sebuah rahasia. Jadi, Anda mau suami saya? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Vika mengangguk ragu, seolah tidak yakin kemana arah pembicaraan ini. Baiklah, kataku sambil bersandar kembali ke kursiku yang empuk. Silakan, ambil saja. Saya serahkan dia kepada Anda dengan ikhlas. Pernyataanku itu menimbulkan gelombang keterkejutan yang baru. Vika mengerjapkan matanya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sekilas, ada kilatan kemenangan di matanya. Ia pasti berpikir permainannya berhasil. Dito, di sisi lain, tampak semakin pucat. Ia menatapku dengan tatapan memohon, tatapan yang berkata, "Jangan, Rania, jangan lakukan ini." Tapi aku mengabaikannya. Mataku tetap terkunci pada Vika. Tapi, lanjutku, dan kata, tapi, itu menggantung di udara seperti pedang. Sebelum kalian berdua pergi dan memulai hidup baru yang bahagia selamanya, ada beberapa detail kecil, semacam administrasi, yang perlu kita bereskan. Anggap saja ini proses serah terima aset. Setuju kan, Mas? Aku menoleh ke arah Dito. Dito tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Aku menganggap diamnya sebagai persetujuan. Aku memulai presentasiku. Sama seperti saat aku memaparkan rencana bisnis di depan dewan direksi, runut dan tak terbantahkan. Mari kita mulai dari hal yang paling sering kalian gunakan bersama. Mobil sport hitam yang terparkir di bawah,
Yang tadi Mas Dito pakai untuk menjemput saya, dan mungkin kemarin dia pakai untuk menjemput Anda, kataku sambil menunjuk Vika dengan daguku. Mobil itu terdaftar atas nama PT Adi Jaya Sentosa, perusahaan saya. Mas Dito bisa menggunakannya karena dia terdaftar sebagai suami direktur utama. Jadi, anggap saja itu fasilitas kantor. Dan karena sebentar lagi dia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai suami saya, maka fasilitas itu tentu harus dikembalikan ke perusahaan. Anda paham kan, Mbak? Standar operasional prosedur di mana-mana sama. Wajah Vika mulai berubah. Senyum kemenangannya memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan di dahinya. Ia melirik Dito, seolah meminta konfirmasi. Tapi Dito hanya menunduk menatap piringnya yang masih penuh. Aku melanjutkan. Lalu yang kedua, tempat tinggal. Saya tahu Mas Dito menyewa sebuah unit apartemen yang sangat bagus di pusat kota. Interiornya indah, pemandangannya juga. Tempat yang nyaman untuk bersantai, bukan? Aku tersenyum lagi. Saya tahu karena saya yang menandatangani surat perintah transfer otomatis untuk pembayaran sewanya setiap bulan dari rekening saya. Jadi, setelah bulan ini berakhir, mungkin kalian harus segera mencari tempat tinggal baru. Atau mungkin Mbak Vika mau melanjutkan pembayarannya? Saya bisa berikan nomor telepon pemilik gedungnya kalau mau. Kali ini, Vika tampak benar-benar terkejut. Mulutnya sedikit terbuka. Ia pasti selalu mengira kemewahan itu datang dari kantong Dito. Ia pasti membayangkan dirinya akan menjadi nyonya besar di apartemen itu. Bayangan itu kini pecah berkeping-keping. Oh, ada lagi, kataku, seolah baru teringat sesuatu. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan dompet kulitku, dan dari sana aku menarik sebuah kartu kredit berwarna hitam legam dengan kilau platinum. Aku tidak memberikannya pada Dito. Aku hanya menunjukkannya padanya dari seberang meja. Ini, kartu sakti mandraguna kesayanganmu, Mas. Kartu yang tidak pernah ditolak dimanapun. Kartu yang membayar gaun merah Mbak Vika malam ini, mungkin? Tapi kamu lupa satu hal penting, Mas. Kartu ini hanyalah kartu tambahan. Kartu utamanya ada di sini, di dompet saya. Begitu saya menelepon Ban besok pagi dan meminta kartu utama saya ditutup, maka kartu di tanganmu itu nilainya tidak lebih dari sepotong plastik bekas. Kamu bisa pakai untuk mengganjal pintu, mungkin. Suara bisik-bisik dari meja sekitar semakin jelas terdengar. Beberapa orang bahkan sudah tidak berpura-pura lagi dan menatap kami dengan mulut ternganga. Pertunjukan ini jauh lebih menarik daripada hidangan penutup apapun yang ditawarkan La Reve. Aku belum selesai. Aku harus memastikan paku terakhir tertancap dengan sempurna di peti mati kebohongannya. Dan yang terakhir, Mas, soal pekerjaanmu, proyek-proyek besarmu yang selalu kamu ceritakan. Investor dari Singapura, klien dari Jepang. Kita berdua tahu, mereka semua ada karena namaku di belakangmu. Mereka berinvestasi bukan padamu, tapi pada reputasi perusahaanku. Modal awal yang kamu pakai untuk membangun jaringan, itu semua adalah uang pribadiku. Jadi, saat aku menarik dukunganku, saat namaku tidak lagi melekat padamu, aku penasaran, apakah investor Singapura itu masih mau mengangkat telepon darimu? Setiap kalimat yang kuucapkan seperti sebuah tamparan keras bagi Dito dan Vika. Dito sudah tidak berani mengangkat wajahnya. Ia terlihat hancur, terhina, dan telanjang di depan umum. Seluruh bangunan kebohongan yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini telah kuruntuhkan hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Sementara Vika, ia menatap Dito dengan tatapan tak percaya yang perlahan berubah menjadi kemarahan dan rasa jijik. Ia menatap Dito seolah baru pertama kali melihat wujud aslinya. Seorang penipu, seorang benalu, seorang pria tanpa kekayaan dan tanpa kekuatan. Tambang emas yang ia kira telah ia temukan, ternyata hanyalah sebongkah batu yang dicat warna emas. Aku merasa cukup. Misiku sudah selesai. Aku mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetku dan meletakkannya di atas meja,
Lebih dari cukup untuk membayar semua makanan dan anggur mahal yang dipesan Dito. Aku berdiri dengan anggun, merapikan gaunku. Saya rasa urusan kita di sini sudah selesai, kataku dengan suara yang tenang dan final. Aku menatap Dito yang masih tertunduk. Nikmati sisa makan malammu. Lalu, aku beralih ke Vika untuk terakhir kalinya. Matanya membelalak ngeri saat aku menatapnya. Dan Anda, kataku. Selamat. Anda menang. Anda mendapatkan pria idaman Anda. Aku tersenyum tipis. Selamat menikmati dia. Dengan itu, aku berbalik. Aku berjalan meninggalkan meja nomor 7. Meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran panggung sandiwara mereka. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata mengikutiku. Beberapa menatapku dengan kasihan, beberapa dengan kagum. Aku tidak peduli. Aku berjalan dengan kepala tegak, punggung lurus. Setiap langkah terasa ringan. Saat aku melewati pintu keluar restoran yang megah itu dan merasakan embusan udara malam yang sejuk di wajahku, aku tahu bahwa aku baru saja menutup sebuah buku yang buruk dan bersiap untuk menulis sebuah babak baru yang bersih dan indah. Babak di mana hanya ada aku sebagai tokoh utamanya. Perjalanan dari La Reve menuju rumah terasa lebih lama dari biasanya. Bukan karena macet. Jalanan kota malam itu justru lengang. Waktu terasa merayap karena terbebani oleh keheningan yang pekat di dalam mobil. Aku yang menyetir. Aku sengaja melakukannya. Sebuah penegasan tanpa kata bahwa kendali kini sepenuhnya ada di tanganku. Dito duduk di kursi penumpang dengan posisi yang aneh. Tubuhnya sedikit merosot dan kepalanya menempel di kaca jendela, seolah ia ingin menjadi tak terlihat. Ia masuk ke mobil beberapa menit setelah aku, terhuyung-huyung seperti orang kebingungan, meninggalkan Vika sendirian di restoran itu. Sebuah tindakan pengecut yang sudah bisa kuduga. Aku fokus menatap jalanan di depan. Lampu-lampu kota yang berkelip tampak kabur. Pikiranku tidak lagi dipenuhi amarah atau kesedihan. Yang ada hanyalah kejernihan yang dingin. Aku merasa seperti seorang ahli bedah yang baru saja menyelesaikan operasi yang rumit. Ada kelegaan karena tumor ganas itu telah berhasil diangkat. Menyisakan rasa lelah namun juga kepuasan. Aku memutar kembali adegan di restoran tadi. Wajah Dito yang pucat. Mata Vika yang membelalak ngeri. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar. Kasihan pada mereka berdua yang membangun hubungan di atas fondasi kebohongan dan materialisme. Dan kini harus menanggung akibatnya. Aku juga merasa kasihan pada diriku di masa lalu. Rania yang begitu naif hingga membiarkan benalu ini tumbuh subur begitu lama. Tapi rasa kasihan itu cepat berlalu. Tergantikan oleh keteguhan hati. Aku tidak akan pernah kembali menjadi Rania yang itu. Sekitar 10 menit dalam keheningan yang menyiksa itu, Dito akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Rania, aku bisa jelaskan semuanya. Aku tidak menoleh. Mataku tetap lurus ke depan. Tidak perlu, Mas. Aku sudah melihat semuanya dengan sangat jelas. Jawabku datar. Nada suaraku dingin, tanpa emosi, seperti suara mesin. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ia mencoba lagi. Nadanya mulai terdengar putus asa. Vika, dia hanya salah paham. Dia salah mengartikan perhatianku. Kali ini aku tertawa kecil. Tawa sinis yang kering. Salah paham? Jadi dia salah paham saat menerima kalung berlian darimu? Dia salah paham saat kamu menyewa apartemen untuknya? Dia salah paham saat menuntutmu di depan umum untuk menceraikan istrimu? Pemahaman dia sepertinya jauh lebih baik daripada pemahamanku selama ini. Dito terdiam, kehabisan kata-kata. Seranganku terlalu telak, berdasarkan fakta yang tak bisa ia sangkal. Ia tahu ia sudah kalah. Kini, ia beralih ke strategi terakhir yang selalu ia andalkan, memohon belas kasihan. Rania, tolong jangan begini. Rengeknya. Suaranya bergetar. Aku hilaf. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku cinta sama kamu. Ran. Hanya kamu. Dulu,
Kata-kata itu mungkin bisa meluluhkan hatiku. Dulu, getaran suaranya mungkin bisa membuatku iba. Tapi malam ini, kata-kata itu terdengar hampa, seperti gema di ruangan kosong. Cintanya, jika memang pernah ada, telah lama mati terkubur di bawah tumpukan kebohongan dan pengkhianatan. Cintamu tidak bisa membayar cicilan mobil, Mas. Balasku dengan nada yang sama dinginnya. Cintamu tidak bisa membayar tagihan listrik atau sewa apartemen untuk selingkuhanmu. Selama ini, uangku yang melakukan semua itu. Jadi jangan bicara soal cinta padaku. Ia terisak. Sebuah isakan pelan yang menyedihkan. Ia mungkin berharap isak tangisnya bisa membangkitkan simpatiku. Tapi yang kurasakan hanyalah rasa muak. Ia tidak menangisi pengkhianatannya. Ia menangisi kenyataan bahwa sumber kemewahannya akan segera ditutup. Sisa perjalanan kami kembali diliputi keheningan. Kali ini, Dito tidak mencoba bicara lagi. Ia hanya sesekali terisak pelan di kursinya. Saat mobil akhirnya memasuki gerbang rumah kami yang menjulang tinggi, aku melihatnya menatap rumah itu dengan tatapan aneh. Seolah ia sedang melihat surga yang akan segera hilang dari jangkauannya. Aku memarkir mobil di garasi yang luas, di samping dua mobil lain yang juga milikku. Keheningan di dalam garasi terasa semakin menekan. Kami turun dari mobil. Aku berjalan lebih dulu menuju pintu masuk rumah. Dito mengikutiku dari belakang seperti anak anjing yang kehilangan induknya. Saat aku membuka pintu utama yang terbuat dari kayu jati yang berat, pemandangan pertama yang menyambut kami adalah dua buah koper besar yang berdiri dengan rapi di lantai marmer foyer. Koper Louis Vuitton miliknya, yang biasa ia gunakan untuk perjalanan, bisnisnya ke luar negeri. Aku telah menelepon kepala asisten rumah tanggaku sore tadi, sebelum berangkat ke restoran. Aku memberinya instruksi yang jelas, kemasi semua pakaian dan barang-barang pribadi Tuan Dito ke dalam kopernya. Letakkan di dekat pintu masuk. Jangan ada satupun yang tertinggal. Dan kini, melihat dua koper itu berdiri di sana, aku merasa sebuah babak telah benar-benar berakhir. Semua sudah kusiapkan dengan sempurna. Dito berhenti melangkah. Matanya terpaku pada dua koper itu. Napasnya tercekat. Ia akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini bukan pertengkaran suami istri biasa yang akan berakhir dengan permintaan maaf sebelum tidur. Ini adalah sebuah eksekusi. Apa maksudnya ini, Ran? Tanyanya. Suaranya gemetar hebat. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Maksudnya sudah jelas. Mas, barang-barangmu sudah kukemasi. Silakan pergi dari rumah ini. Kamu tidak bisa melakukan ini, serunya. Kepanikannya kini berubah menjadi kemarahan yang putus asa. Ini rumah kita. Kamu salah, jawabku dengan tenang. Buka lagi dokumen properti kita. Sertifikat rumah ini atas nama Rania Ayuardani. Nama gadis saya. Rumah ini kubeli dengan uang hasil kerja kerasku jauh sebelum aku mengenalmu. Jadi, ini rumah saya. Dan saya tidak mau ada benalu lagi yang tinggal di dalamnya. Wajahnya memerah karena marah dan terhina. Setelah semua yang kita lalui bersama, kamu tega mengusirku seperti ini? Ia mencoba menggunakan kartu sentimental, kartu terakhir yang ia punya. Justru karena semua yang sudah kita lalui, aku melakukan ini, balasku tajam. Aku sudah selesai, Dito. Aku sudah selesai menjadi bank berjalanmu. Aku sudah selesai mendanai kehidupan gandamu. Aku sudah selesai dengan semua kebohonganmu. Ia maju selangkah, mencoba meraih tanganku. Rania, kumohon. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah itu adalah api. Rasa jijik menjalari tubuhku. Jangan sentuh aku. Ia luruh ke lantai. Ia berlutut di hadapanku. Di atas lantai marmer yang dingin, kepalanya tertunduk. Ampuni aku. Ran, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan meninggalkan Vika. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Pemandangan itu begitu menyedihkan.
Seorang pria dewasa menangis dan memohon di kakiku. Tapi hatiku tidak tergerak sedikit pun. Aku sudah terlalu sering melihat aktingnya. Aku berjalan ke arah pintu, membukanya lebar-lebar, membiarkan udara malam masuk. Pergilah ke wanita pilihanmu, Mas. Bukankah kamu mencintainya? Bukankah dia yang kamu inginkan? Sekarang waktunya kamu buktikan cintamu. Mulailah hidup baru kalian dari nol. Tanpa uangku, tanpa fasilitas dariku. Buktikan bahwa cinta kalian memang sejati. Aku berjalan ke meja kecil di dekat pintu, mengambil dompet dan kunci mobil sedan tuanya, mobil yang ia miliki sebelum kami menikah. Aku melemparkannya ke lantai di dekatnya. Di dalam dompet itu ada sisa uang tunai dari dana operasional yang kuberikan awal bulan ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk beberapa hari. Anggap saja itu pesangon dariku. Ia tidak bergerak. Ia hanya terus terisak di lantai. Aku sudah tidak tahan lagi melihatnya. Aku berjalan melewatinya dan berdiri di ambang pintu. Aku memberimu waktu 5 menit untuk mengambil kopermu dan pergi. Setelah itu, aku akan memanggil satpam untuk mengantarmu keluar. Dengan itu, aku menutup pintu di depan wajahnya yang berlinang air mata. Aku tidak membantingnya. Aku hanya menutupnya dengan pelan dan tegas. Bunyi, klik. Dari kunci otomatis yang mengunci terasa seperti suara terindah yang pernah kudengar. Itu adalah suara kebebasanku. Aku bersandar di pintu yang kokoh itu, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas dengan lega. Beban itu telah terlepas. Parasit itu telah disingkirkan. Rumah ini kembali menjadi milikku seutuhnya. Hidupku kembali menjadi milikku. Malam pengusiran itu adalah malam terpanjang dalam hidup Dito. Ia mengendarai sedan tuanya tanpa tujuan. Jendela terbuka membiarkan angin malam yang lembab menerpa wajahnya yang basah oleh air mata penyesalan dan penghinaan. Rumah megah itu, istananya selama 5 tahun terakhir, kini menjadi monumen kegagalannya yang menjulang angkuh di kaca spion. Setelah beberapa jam berputar-putar dalam kebingungan, hanya ada satu tempat yang bisa ia tuju. Satu-satunya pelabuhan yang tersisa, meskipun ia tahu badai sudah menunggunya di sana. Apartemen Vika. Kedatangannya di lobi apartemen yang catnya sedikit mengelupas dan berbau apa sudah merupakan sebuah tamparan keras. Ini bukan apartemen mewah yang ia sewa untuk pertemuan rahasia mereka. Ini adalah tempat tinggal Vika yang sesungguhnya. Sebuah unit sederhana di gedung kelas menengah yang berusaha keras terlihat modern. Saat Vika membuka pintu, wajahnya yang tadinya cemas langsung berubah menjadi topeng kemarahan. Ia tidak bertanya apakah Dito baik-baik saja. Ia tidak menawarinya minum. Ia langsung menyerangnya dengan rentetan tuduhan. Jadi benar? Semua yang dikatakan perempuan sihir itu benar. Desisnya, matanya menyala-nyala. Mobil itu bukan punyamu? Apartemen itu sewaan? Kamu tidak punya uang sepeser pun. Dito, yang lelah jiwa dan raga, hanya bisa mengangguk lemah. Ia melangkah masuk, menyeret 2 kopernya yang tampak tidak pada tempatnya di ruang tamu sempit yang penuh dengan perabotan murah dan hiasan-hiasan imitasi. Ledakan amarah Vika tak terhindarkan. Pembohong. Kamu pembohong besar. Dito. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang istrimu hanya menumpang hidup padamu. Ternyata kamu yang benalu. Ia memukul dada Dito berkali-kali, tapi pukulannya terasa lemah, lebih menunjukkan keputusasaan daripada kemarahan. Aku meninggalkan segalanya untukmu. Aku percaya semua janjimu. Dan ternyata semuanya bohong. Di tengah badai amarah Vika, otak licik Dito mulai bekerja. Ia tahu ia telah kehilangan segalanya. Tapi ia tidak bisa kehilangan Vika. Bukan karena cinta, tapi karena ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Ia harus menciptakan sebuah harapan baru, sebuah fantasi baru untuk mereka berdua pegang. Ia menahan tangan Vika, menatap matanya dengan kesungguhan yang dipaksakan. Vika, dengarkan aku, katanya dengan suara bergetar.
mencoba terdengar meyakinkan. Iya, aku salah. Aku seharusnya jujur padamu dari awal. Tapi aku melakukannya karena aku tidak mau kamu memandangku rendah. Soal uang, Rania memang memegang kendali. Tapi itu tidak akan lama. Vika menatapnya sinis. Tidak akan lama? Kamu sudah diusir seperti anjing. Kamu tidak punya apa-apa lagi. Justru karena dia mengusirku, kita akan mendapatkan semuanya, kata Dito. Matanya mulai berkilat lagi dengan cahaya manipulasi. Ada yang namanya harta gono gini. Sayang, hukum di negara ini adil. Semua harta yang didapat selama pernikahan harus dibagi dua saat bercerai. Setengah dari rumah itu, setengah dari perusahaan, setengah dari mobil-mobilnya, semuanya akan menjadi milik kita. Vika berhenti berteriak. Kerutan di dahinya menunjukkan ia sedang berpikir keras. Benih keserakahan yang ditanam Dito mulai tumbuh. Setengah? Kamu yakin? Aku sangat yakin. Dito berbohong dengan lancar. Rania itu pintar. Tapi dia serakah. Dia pikir dia bisa mengambil semuanya. Pengadilan tidak akan membiarkannya. Ini hanya masalah waktu. Vika, kita hanya perlu sedikit bersabar. Setelah perceraian ini selesai, kita akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan. Kita bisa membeli rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah. Ini hanya ujian kecil. Fantasi baru itu berhasil. Vika, yang dibutakan oleh keserakahan dan kebenciannya pada Rania, menelan umpan itu mentah-mentah. Amarahnya mereda, digantikan oleh semangat baru untuk berperang. Mereka tidak lagi melihat diri mereka sebagai pasangan selingkuh yang gagal, melainkan sebagai pejuang yang akan merebut hak mereka. Malam itu, mereka tidur di ranjang Vika yang sempit, bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan sebagai dua orang konspirator yang menyusun rencana untuk merebut harta karun. Beberapa hari kemudian, mereka menyewa seorang pengacara. Bukan pengacara papan atas yang kantornya berada di gedung pencakar langit, karena mereka tidak punya uang untuk itu. Mereka menemukan seorang pengacara muda yang ambisius, yang kantornya berada di sebuah ruko sempit. Pengacara itu, dengan setelan jasnya yang sedikit mengkilap dan senyumnya yang terlalu lebar, mendengarkan cerita versi Dito dan langsung menjanjikan kemenangan besar. Ia terbuai oleh cerita tentang kekayaan Rania yang melimpah dan melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan nama dan komisi yang besar. Ia meyakinkan Dito dan Vika bahwa kasus mereka sangat kuat. Surat tuntutan resmi pun dilayangkan kepada pengacaraku. Isinya sangat agresif dan penuh percaya diri. Mereka menuntut pembagian 50% atas seluruh aset, mulai dari rumah utama, beberapa properti lain, seluruh saham di perusahaanku, koleksi mobil, perhiasan, hingga saldo di semua rekening bankku. Saat pengacaraku membacakan daftar tuntutan itu kepadaku melalui telepon, aku hanya tertawa. Pertemuan mediasi pertama diadakan 2 minggu kemudian di kantor pengacaraku. Sebuah ruangan konferensi yang dingin dan minimalis, didominasi oleh meja kayu besar. Aku datang bersama pengacaraku, seorang wanita parubaya yang tenang namun tatapan matanya setajam elang. Dito datang bersama pengacaranya yang tampak sedikit gugup berada di lingkungan yang jauh lebih mewah dari kantornya. Dito sendiri berusaha keras untuk terlihat percaya diri, mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah mulai sedikit kusam. Selamat siang. Pengacaraku memulai pertemuan tanpa basa-basi. Kami telah menerima surat tuntutan dari pihak Anda. Daftarnya cukup panjang dan imajinatif. Pengacara Dito berdeham. Klien kami hanya menuntut apa yang menjadi haknya sesuai hukum yang berlaku, Bu. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik bersama. Pengacaraku tersenyum tipis. Ia tidak membantah. Ia hanya membuka sebuah map tebal di hadapannya. Mari kita mulai dengan dokumen pertama. Ia menggeser sebuah dokumen berjilid rapi ke tengah meja. Ini adalah salinan perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh klien saya, Bu Rania, dan klien Anda, Pak Dito, pada tanggal 3 Mei, 5 tahun yang lalu. Disaksikan oleh 2 notaris.
Pengacara Dito mengambil dokumen itu dan mulai membacanya. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri perlahan berubah. Dito, yang duduk di sebelahnya, tampak gelisah. Ia ingat menandatangani dokumen itu, tapi ia tidak pernah benar-benar membacanya. Saat itu ia terlalu bahagia karena akan menikahi seorang wanita kaya raya. Jika Anda lihat di pasal 3, ayat 2, lanjut pengacaraku dengan suara tenang. Di sana tertulis dengan sangat jelas bahwa seluruh harta bawaan, yaitu aset yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum menikah, serta semua hasil dan perkembangan dari harta bawaan tersebut selama masa perkawinan, tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak akan dianggap sebagai harta bersama. Pengacara Dito menelan ludah. Tapi, bagaimana dengan aset yang dibeli selama masa pernikahan? Pertanyaan yang bagus, sahut pengacaraku. Ia membuka map kedua, yang jauh lebih tebal. Mari kita bedah satu persatu tuntutan Anda. Pertama, rumah di Jalan Cendana. Rumah itu lunas dibeli oleh klien saya 2 tahun sebelum beliau menikah. Ini bukti pembayaran lunasnya. Kedua, saham di PT Adi Jaya Sentosa. Perusahaan itu adalah warisan dari almarhum ayah klien saya. Ini akta warisnya. Ketiga, koleksi mobil. Semua mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan, yang menurut pasal 3 ayat 2 tadi, adalah milik pribadi klien saya. Pengacaraku terus memaparkan bukti demi bukti dengan metodis. Ia menunjukkan laporan rekening koran selama 5 tahun terakhir, yang membuktikan bahwa setiap properti, setiap kendaraan, setiap saham tambahan yang dibeli selama masa pernikahan, 100% dibiayai dari rekening pribadi atau rekening perusahaan milikku. Tidak ada 1 rupiah pun yang berasal dari rekening Dito. Sekarang, giliran kami bertanya, kata pengacaraku, kini menatap lurus ke arah pengacara Dito. Bisakah Anda menunjukkan bukti kontribusi finansial dari klien Anda terhadap perolehan aset-aset tersebut? Slip gaji, laporan keuangan dari perusahaannya, bukti transfer, apa saja. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Pengacara Dito membolak-balik kertas di depannya dengan gugup. Tapi ia tahu ia tidak punya apa-apa. Dito sendiri hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Seluruh kehidupannya yang megah sebagai pengusaha sukses, kini ditelanjangi sebagai sebuah kebohongan besar di atas meja konferensi yang dingin ini. Satu-satunya bukti transaksi di rekeningnya adalah aliran dana masuk dariku, dan aliran dana keluar untuk gaya hidupnya serta untuk membiayai Vika. Setelah keheningan yang menyakitkan, pengacara Dito akhirnya menyerah. Kami akan mempelajari kembali dokumen-dokumen ini. Pengacaraku tersenyum puas. Ia menutup semua mapnya. Silakan. Tapi saya rasa kesimpulannya sudah cukup jelas. Klien Anda tidak memiliki hak atas aset-aset yang Anda tuntut. Berdasarkan perjanjian pranikah dan bukti-bukti yang ada, perceraian ini tidak akan melibatkan pembagian harta bersama, karena memang tidak pernah ada harta bersama. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Namun, sebagai bentuk itikat baik, klien saya bersedia memberikan sejumlah uang idah dan mut'ah sesuai dengan ketentuan yang wajar. Jumlah yang tentu saja jauh dari fantasi 50% yang Anda bayangkan. Pertemuan itu berakhir. Dito dan pengacaranya keluar dari ruangan dengan langkah gontai, seperti pasukan yang baru saja kalah telak dalam perang. Aku bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun selama pertemuan itu. Dokumen dan fakta telah berbicara untukku. Saat aku melihat Dito berjalan di lobi, aku bisa melihat dari gestur tubuhnya bahwa gelembung harapan terakhirnya telah pecah. Mimpi untuk menjadi kaya raya dari perceraian ini sudah musnah. Yang tersisa kini hanyalah realita yang pahit dan seorang wanita pemarah yang menunggunya di apartemen sempitnya. Pertarungan mereka yang sesungguhnya baru akan dimulai. Perceraian itu akhirnya selesai dengan cepat dan senyap. Seperti yang sudah diduga, Dito tidak mendapatkan apa-apa selain sejumlah kecil uang kompensasi yang langsung habis untuk membayar sisa tagihan pengacaranya yang gagal total. Hari di mana surat cerai resmi keluar adalah hari di mana Dito secara resmi memulai babak baru hidupnya, babak kemelaratan.
Ia memindahkan sisa barang-barangnya dari bagasi mobil ke dalam apartemen Vika, sebuah proses yang terasa seperti pemakaman bagi kehidupan lamanya. Kemeja-kemeja bermerek dan sepatu kulit mahalnya kini harus berbagi tempat dengan tumpukan majalah gosip dan koleksi sepatu hak tinggi Vika yang berjejer tak beraturan di sudut ruangan. Apartemen Vika adalah sebuah sangkar kecil yang pengap. Berbeda 180 derajat dari rumahku yang luas dengan taman yang asri. Di sini, jendela satu-satunya menghadap ke dinding bata gedung sebelah. Pendingin ruangan mengeluarkan suara berisik dan sering mati sendiri. Sofanya terasa keras dan cat di beberapa bagian dinding sudah mulai terkelupas. Bau masakan dari unit sebelah selalu berhasil menyelinap masuk melalui ventilasi. Setiap sudut apartemen ini adalah pengingat konstan bagi Dito tentang seberapa jauh ia telah jatuh. Bulan madu versi miskin mereka bahkan tidak bertahan sehari. Pertengkaran hebat yang dimulai sejak kekalahan mereka di meja mediasi kini menjadi menu harian. Vika, yang mimpinya untuk menjadi nyonya kaya raya telah hancur lebur, melampiaskan semua frustrasinya pada Dito. Ia tidak lagi melihat Dito sebagai pangeran tampan yang akan menyelamatkannya, melainkan sebagai penipu ulung yang telah menyeretnya ke dalam lumpur. Jadi sekarang bagaimana? Hardik Vika suatu pagi, saat mereka hanya sarapan dengan roti tawar kering tanpa selai. Uang pesangon dari istrimu itu sudah habis. Tagihan sewa sudah jatuh tempo. Kamu mau kita tinggal di jalanan? Dito, yang sedang menatap kosong ke dinding, tersentak. Aku sedang berusaha. Vik, sabar sedikit. Sabar? Sabar? Vika tertawa sinis. Aku sudah cukup sabar menunggumu menceraikan istrimu. Dan apa yang kudapat? Ini. Hidup di kontrakan bau ini dengan seorang pengangguran. Ia melempar bungkus roti kosong itu ke arah Dito. Katanya kamu pebisnis hebat. Sana pergi cari uang. Lakukan sesuatu. Tekanan dari Vika memaksa Dito untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Ia harus mencari pekerjaan. Sebuah pekerjaan nyata, bukan proyek-proyek fiktif yang biasa ia ceritakan. Dengan enggan, ia mulai menyusun daftar riwayat hidup. Ini adalah tugas yang sulit, karena seluruh karirnya adalah sebuah kebohongan. Ia mengisi kolom pengalaman kerja dengan jabatan-jabatan mentereng seperti konsultan investasi dan manajer pengembangan bisnis, tanpa bisa menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya ia kerjakan. Ia mencoba menghubungi kembali orang-orang yang dulu ia sebut sebagai koneksi bisnis. Orang-orang yang dulu sering ia traktir makan malam mahal dan minum-minum di bar hotel bintang 5. Hasilnya menyedihkan. Sebagian besar tidak mengangkat teleponnya. Beberapa yang mengangkat terdengar dingin dan menjaga jarak. Berita tentang perceraiannya dan fakta bahwa ia kini tidak lagi punya akses ke kekayaan Rania rupanya menyebar dengan cepat. Tanpa nama Rania di belakangnya, Dito hanyalah orang biasa yang tidak menarik. Ia mulai melamar pekerjaan secara online. Pekerjaan apa saja yang terlihat menjanjikan gaji besar. Tapi egonya yang tinggi menjadi penghalang terbesar. Ia merasa terlalu hebat untuk posisi staf penjualan atau administrasi. Ia hanya melamar posisi manajerial. Posisi yang tentu saja membutuhkan pengalaman dan rekam jejak yang terbukti, sesuatu yang tidak ia miliki. Beberapa perusahaan yang kasihan memanggilnya untuk wawancara, tapi sesi itu selalu berakhir dengan bencana. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teknis. Ia berbicara dengan arogan, seolah-olah perusahaan itulah yang seharusnya beruntung jika mempekerjakannya. Ia tidak sadar bahwa pesonanya tidak lagi bekerja tanpa didukung oleh setelan jas mahal dan mobil sport yang terparkir di luar. Penolakan demi penolakan mulai menggerogoti sisa-sisa kepercayaan dirinya. Setiap hari ia pulang ke apartemen dengan tangan hampa, dan disambut dengan omelan serta tatapan jijik dari Vika. Kehidupan mereka berubah menjadi neraka kecil. Mereka mulai menjual barang-barang yang tersisa. Jam tangan mewah milik Dito, yang merupakan hadiah ulang tahun dariku, terjual dengan harga murah untuk membayar sewa. Tas-tas bermerek milik Vika, yang juga dibeli dengan kartu kreditku, satu persatu dilego untuk membeli kebutuhan sehari-hari.
Kemewahan palsu yang dulu menjadi identitas mereka kini luntur, menampakkan wujud asli mereka yang rapuh dan putus asa. Makanan mereka pun turun kasta. Dari steak dan anggur di La Reve, menjadi nasi dengan telur ceplok dan mie instan di apartemen sempit. Mobil sedan tua Dito sering mogok, dan mereka tidak punya uang untuk membawanya ke bengkel yang layak. Mereka mulai naik angkutan umum, berdesak-desakan dengan orang banyak di bawah panasnya matahari. Setiap detail kecil dari kehidupan baru mereka adalah sebuah penghinaan. Vika menjadi semakin pahit dan kejam. Ia sering membanding-bandingkan Dito dengan mantan-mantan pacarnya yang lain. Ia mengungkit-ungkit kembali semua janji manis Dito yang kini terdengar seperti lelucon. Kamu bilang kita akan keliling Eropa. Sekarang untuk bayar ongkos ojek saja kita harus patungan. Ejeknya suatu malam. Ini semua juga karena kamu. Balas Dito. Akhirnya meledak. Kalau saja kamu tidak membuat keributan di restoran malam itu, aku mungkin masih bisa membujuk Rania. Kamu yang merusak semuanya. Aku. Jadi kamu menyalahkanku. Vika berteriak. Kalau saja kamu bukan pembohong dari awal, kita tidak akan pernah ada di situasi ini. Kamu yang menipuku. Pertengkaran seperti itu menjadi musik latar kehidupan mereka. Tidak ada lagi cinta, gairah, atau bahkan rasa suka. Yang ada hanya penyesalan, kebencian, dan perasaan terperangkap satu sama lain. Mereka adalah dua narapidana di dalam sel yang mereka ciptakan sendiri. Suatu malam, saat Vika sudah tertidur dengan pulas setelah lelah menangis dan berteriak, Dito tidak bisa tidur. Ia mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak. Dengan sisa kuota internet yang sekarat, ia membuka media sosial. Sebuah kebiasaan lama yang menyakitkan. Jarinya secara otomatis mengetikkan nama salah satu sahabat dekatku. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah foto baru yang diunggah beberapa jam yang lalu. Foto itu diambil di atas sebuah kapal pesiar yang mewah, dengan latar belakang laut biru dan matahari terbenam yang spektakuler di suatu tempat di Yunani. Di tengah foto itu, aku berdiri sambil tertawa lepas. Aku mengenakan gaun musim panas yang sederhana namun elegan. Rambutku tertiup angin. Aku terlihat sangat bahagia, bebas, dan bersinar. Jauh lebih cantik dan hidup daripada saat aku masih bersamanya. Di sampingku ada teman-temanku. Semuanya tersenyum. Caption foto itu berbunyi, menikmati hidup yang sesungguhnya bersama orang-orang terbaik. Kau pantas mendapatkan ini, Ran. Foto itu seperti sebuah pukulan telak di ulu hati Dito. Di saat ia terpuruk dalam kemelaratan dan pertengkaran tiada henti, aku justru sedang menikmati hidup di tempat yang dulu hanya ada dalam dongeng-dongengnya. Rasa iri, benci, dan penyesalan yang mendalam membakarnya dari dalam. Ini adalah kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Kehidupan yang telah ia sia-siakan demi sebuah perselingkuhan murahan. Dengan tangan gemetar karena marah, ia membanting ponselnya ke dinding. Suara benturan keras itu membangunkan Vika. Ada apa lagi? Bentak Vika dengan suara serak. Dito tidak menjawab. Ia hanya menatap nanar ke arah ponselnya yang kini layarnya mati total, tergeletak di lantai yang dingin. Ia baru saja menghancurkan satu-satunya jendelanya untuk mengintip dunia yang telah hilang darinya. Kegelapan di layar ponsel itu adalah cerminan sempurna dari kehidupannya saat ini. Gelap, hancur, dan tanpa harapan. Di luar, suara sirene ambulans meraung di kejauhan, seolah ikut meratapi nasibnya. Pagi setelah Dito membanting ponselnya ke dinding disambut dengan keheningan yang lebih dingin dari lantai keramik apartemen itu. Vika tidak berteriak. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap serpihan ponsel yang hancur itu dengan tatapan kosong. Kemarahannya sepertinya sudah mencapai titik jenuh dan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Kebencian yang tenang. Pertengkaran mereka bukan lagi tentang ponsel itu. Benda itu hanyalah simbol. Itu adalah pertengkaran tentang kehidupan mereka yang sama hancurnya. Tentang masa depan yang tampak sama gelapnya dengan layar ponsel yang mati itu. Jadi, sekarang kita bahkan tidak punya alat komunikasi,
kata Vika pelan. Suaranya serak. Bagaimana kalau ada keadaan darurat? Bagaimana kalau ada yang menelepon untuk panggilan kerja? Oh, aku lupa. Tidak akan ada yang meneleponmu. Ejekan dingin itu menusuk lebih dalam daripada teriakan manapun. Cinta, atau apapun ilusi yang pernah mereka sebut sebagai cinta, kini telah menguap tanpa sisa. Hubungan mereka tidak lagi ditopang oleh gairah atau kasih sayang, melainkan oleh rantai kebutuhan dan kebencian yang saling mengikat. Dito butuh tempat tinggal Vika, dan Vika butuh sisa-sisa uang receh yang bisa dihasilkan Dito. Mereka terjebak dalam simbiosis parasitisme yang menyakitkan. Vika berubah. Wanita yang dulu selalu berusaha tampil glamor dan ceria di depan Dito kini menunjukkan warna aslinya. Ia menjadi sosok yang masam, pemarah, dan penuh perhitungan. Setiap percakapan mereka selalu berujung pada uang. Saat Dito pulang, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Vika bukanlah, "Bagaimana harimu?" melainkan, "Dapat uang berapa hari ini?" Ia mulai mempermalukan Dito di depan umum, seolah ingin membuat pria itu merasakan remah-remah penghinaan yang ia rasakan. Suatu hari, saat mobil tua Dito mogok untuk kesekian kalinya, mereka terpaksa makan di sebuah warung Tegal di pinggir jalan. Dito memesan 2 porsi nasi dengan telur dan tempe orek. Saat makanan datang, Vika menatap piringnya dengan jijik. "Dulu kamu janji mau membelikanku restoran di Paris," katanya dengan suara cukup keras hingga terdengar oleh pengunjung lain. "Sekarang, jangankan restoran, makan di warteg saja lauknya cuma tempe. Hebat sekali kamu, Mas Dito." Beberapa orang menoleh ke arah mereka. Dito hanya bisa menunduk. Wajahnya panas karena malu. Ia merasa tatapan semua orang menusuknya, menghakiminya sebagai pria gagal. Tak hanya itu, Vika juga mulai secara terang-terangan menggoda pria lain di depan Dito. Ia akan tersenyum manis pada abang pengemudi ojek online, memuji tukang parkir minimarket yang membantunya menyeberang, atau mengobrol dengan suara manja pada kasir supermarket. Ia melakukannya bukan karena tertarik, melainkan untuk menunjukkan pada Dito betapa rendahnya nilai pria itu di matanya sekarang. Ia seolah ingin berkata, "Lihat, bahkan pria-pria ini terlihat lebih menjanjikan daripada kamu." Tekanan mental dan penghinaan yang terus-menerus akhirnya menghancurkan sisa-sisa harga diri Dito. Ia berhenti berusaha. Ia tidak lagi bermimpi mendapatkan pekerjaan manajerial. Ia menyerah. Ia menerima pekerjaan apapun yang bisa ia dapatkan. Akhirnya, ia diterima bekerja sebagai kurir di sebuah perusahaan ekspedisi kecil. Setiap hari, ia harus mengendarai motor butut milik perusahaan, berpanas-panasan di bawah terik matahari, mengantarkan paket dari satu alamat ke alamat lain. Pekerjaan yang jujur, tapi bagi seorang Dito yang egonya setinggi langit, pekerjaan itu adalah neraka di bumi. Gaji yang ia terima setiap bulan jauh dari cukup. Setelah dipotong untuk sewa apartemen dan membayar beberapa utang Vika, uang yang tersisa hanya cukup untuk makan seadanya. Tidak ada lagi uang untuk bensin mobil, untuk pakaian baru, atau bahkan untuk sekadar membeli pulsa. Mereka hidup dari hari ke hari, dijerat oleh kecemasan yang tak berkesudahan. Suatu malam, Dito pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya terasa remuk setelah seharian mengantar ratusan paket di tengah hujan. Namun, hari itu ia mendapat sedikit uang tip dari seorang pelanggan yang baik hati. Dengan uang itu, ia membelikan sebungkus martabak manis rasa coklat keju, makanan favorit Vika di awal-awal hubungan mereka. Ia berharap isyarat kecil ini bisa sedikit mencairkan suasana beku di antara mereka, membangkitkan kenangan saat semuanya masih terasa indah. Ia masuk ke apartemen dengan senyum lelah, membawa kotak martabak itu seperti sebuah piala. "Vika, lihat aku bawa apa," katanya. Vika, yang sedang menonton televisi dengan wajah bosan, menoleh. Ia melihat kotak martabak itu, dan bukannya tersenyum, wajahnya justru mengeras. "Martabak? Kamu pikir makanan murahan seperti ini bisa menyelesaikan semua masalah kita?" "Ini bukan untuk menyelesaikan masalah," kata Dito pelan. "Aku hanya
Teringat dulu kamu suka sekali. Dulu, bentak Vika sambil berdiri. Dulu kamu juga membawakanku tas Chanel. Dulu kamu mengajakku makan malam di Hotel Bintang 5. Sekarang kamu mau menyumpal mulutku dengan martabak seharga 30.000 perak ini. Aku muak. Dito. Aku muak makan makanan orang miskin. Aku muak hidup seperti ini. Dengan gerakan kasar, ia menyambar kotak martabak itu dari tangan Dito dan melemparkannya ke lantai. Potongan-potongan martabak yang hangat berhamburan di atas keramik yang dingin. Coklat dan kejunya yang meleleh kini ternoda oleh debu. Dito mematung. Ia menatap martabak yang berserakan itu. Lalu menatap Vika. Sesuatu di dalam dirinya patah. Isyarat kecilnya, satu-satunya hal baik yang bisa ia tawarkan hari itu, telah dilempar dan diinjak-injak begitu saja. Pada saat itu, sisa-sisa perasaan apapun yang mungkin masih ia miliki untuk Vika lenyap selamanya. Yang ada hanya kebencian yang dingin dan dalam. Ia akhirnya melihat Vika apa adanya. Seorang wanita dangkal yang tidak pernah mencintainya, yang hanya mencintai fantasi kekayaan yang ia tawarkan. Ia tidak berteriak. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sangat lelah. Kamu benar, katanya dengan suara kosong. Seharusnya aku tidak membelinya. Ia berjalan melewati Vika, melewati martabak yang hancur di lantai. Ia masuk ke kamar, merebahkan diri di ranjang, dan memejamkan mata. Ia tidak ingin melihat Vika, tidak ingin berbicara dengannya. Ia hanya ingin menghilang. Di luar, suara televisi masih menyala, tapi di dalam hati mereka, keheningan total telah mengambil alih. Mereka tidak lagi bertengkar, karena untuk bertengkar pun dibutuhkan sejenis energi dan kepedulian. Kini, yang tersisa di antara mereka hanyalah kehampaan. Mereka adalah dua orang asing yang berbagi atap, terikat bukan oleh cinta, melainkan oleh kegagalan bersama. Sementara kehidupan Dito dan Vika tenggelam dalam lumpur keputusasaan, duniaku justru sedang mekar. Perceraian itu bukan akhir bagiku, melainkan sebuah awal. Seperti sebuah pohon yang baru saja dipangkas dari dahan-dahan parasitnya, aku kini bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih rimbun. Energi yang dulu kuhabiskan untuk mengkhawatirkan Dito, mencurigainya, dan menutupi kebohongannya, kini bisa kusalurkan sepenuhnya untuk hal-hal yang benar-benar penting, diriku sendiri dan pekerjaanku. Pagi hariku tidak lagi dimulai dengan kepura-puraan. Aku bangun dengan pikiran jernih, menyeruput kopi pagiku sambil membaca berita bisnis global, bukan lagi sambil mencoba menguraikan teka-teki kemana suamiku pergi semalam. Di kantor, aku menjadi lebih tajam dan lebih fokus. Timku merasakan perubahan itu. Mereka melihat seorang pemimpin yang lebih bersemangat, lebih inspiratif, dan lebih tegas dari sebelumnya. Tanpa beban emosional yang berat, kreativitas dan intuisiku dalam berbisnis mengalir deras. Hasilnya tidak butuh waktu lama untuk terlihat. 6 bulan setelah perceraian, perusahaanku berhasil memenangkan sebuah tender proyek properti berskala internasional. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak berani kumimpikan saat masih bersama Dito. Kesepakatan itu membawaku terbang ke berbagai negara, bertemu dengan para investor dan arsitek kelas dunia. Aku sibuk, tentu saja, tapi ini adalah kesibukan yang memuaskan. Kesibukan yang membangun, bukan yang menguras. Kesuksesan ini terasa lebih manis karena aku tahu ini 100% hasil kerjaku sendiri. Tidak ada bayang-bayang pria yang mencoba menumpang nama atau mengambil kredit atas usahaku. Perubahan itu tidak hanya terjadi di ranah profesional. Aku juga mulai merebut kembali ruang pribadiku. Rumah besar yang dulu terasa dingin dan penuh rahasia, kini kuubah menjadi surga pribadiku. Aku menyewa seorang desainer interior dan kami merombak total beberapa ruangan. Kamar tidur utama, yang dulu berbagi ranjang dengan seorang pembohong, kini didekorasi ulang dengan warna-warna yang menenangkan, penuh dengan cahaya matahari dan karya seni yang kuinspiratif. Ruang kerja Dito yang pengap, yang dulu menjadi pusat komando kebohongannya, kubongkar habis. Kini ruangan itu berubah menjadi studio yoga dan meditasi pribadiku,
dengan jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang rimbun. Setiap sudut rumah kini mencerminkan diriku. Kuat, elegan, dan damai. Aku juga mulai menyulam kembali benang-benang persahabatan yang sempat merenggang. Aku menghubungi teman-teman lama, mengadakan makan malam di rumah, dan merencanakan liburan bersama. Perjalanan ke Yunani yang fotonya dilihat oleh Dito adalah salah satunya. Di atas kapal pesiar itu, di bawah langit Mediterania yang biru, dikelilingi oleh tawa tulus sahabat-sahabatku, aku merasakan sebuah kebahagiaan yang murni. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehadiran seorang pria. Kebahagiaan yang datang dari dalam. Suatu sore, aku sedang minum teh di taman bersama Dewi, sahabat terbaikku sejak kuliah, orang yang sama yang mengunggah foto liburan kami. Ia menatapku dengan lekat. Kamu terlihat berbeda, Ran. Lebih ringan, katanya. Aku tersenyum. Aku memang merasa ringan. Why? Selama bertahun-tahun, aku merasa seperti memikul beban yang bukan milikku. Beban egonya, beban gaya hidupnya, beban kebohongannya. Sekarang beban itu terangkat, dan aku baru sadar betapa beratnya semua itu. Apakah kamu pernah merindukannya? Tanya Dewi hati-hati. Aku berpikir sejenak, mencari-cari perasaan itu di dalam hatiku. Tapi tidak ada. Tidak, jawabku jujur. Aku tidak membencinya. Aku juga tidak mendoakannya yang buruk. Aku hanya tidak merasakan apa-apa lagi tentangnya. Dia seperti karakter dalam sebuah buku yang sudah selesai kubaca dan kusimpan kembali di rak. Ceritanya sudah usai. Dia sudah menjadi tidak relevan dalam hidupku. Pemulihanku juga menarik perhatian baru. Di salah satu acara amal yang kuhadiri, aku berkenalan dengan seorang pria bernama Adrian. Ia seorang arsitek ternama yang karyanya sudah kukagumi sejak lama. Adrian adalah antitesis dari Dito. Ia tenang, cerdas, dan berbicara dengan penuh isi. Ia tidak mencoba memikatku dengan pujian kosong. Sebaliknya, ia justru mengajakku berdiskusi tentang tren arsitektur berkelanjutan. Ia sukses atas usahanya sendiri, dan ia menatapku sebagai seorang rekan yang setara, bukan sebagai sebuah target atau sumber dana. Kami beberapa kali bertemu untuk minum kopi, membahas pekerjaan dan ide-ide. Tidak ada tekanan, tidak ada agenda tersembunyi. Hanya sebuah percakapan antara dua orang dewasa yang saling menghormati. Aku belum siap untuk sebuah hubungan baru, tapi kehadiran Adrian mengingatkanku bahwa di luar sana ada pria-pria baik dan berkualitas. Kehadirannya membuatku sadar bahwa standarku telah naik. Aku tidak akan pernah lagi menerima sesuatu yang kurang dari yang sepantasnya kudapatkan. Suatu Sabtu sore, aku tidak punya jadwal apapun. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Menyetir sendiri keliling kota tanpa tujuan. Aku membuka atap mobil cabrioletku, menyetel musik favoritku dengan volume keras, dan membiarkan angin sore menerbangkan rambutku. Aku melewati jalanan yang familiar, melihat gedung-gedung yang menjulang, dan merasakan denyut kehidupan kota. Aku merasa begitu hidup. Begitu bebas. Tidak ada lagi kewajiban untuk mengirim pesan, sudah sampai mana. Tidak ada lagi kecemasan saat teleponku berdering. Aku adalah kapten dari kapalku sendiri, penentu arah tujuanku sendiri. Aku berhenti di sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan, memesan segelas es latte, dan duduk di luar sambil memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Saat itulah aku melihat bayanganku di kaca jendela kedai kopi itu. Aku melihat seorang wanita yang santai, tersenyum sendiri tanpa alasan. Seorang wanita yang matanya tidak lagi menyiratkan kewaspadaan atau kesedihan, melainkan ketenangan dan rasa ingin tahu. Aku tidak lagi mengenali wanita yang menangis diam-diam di kamar mandi atau yang jantungnya berdebar setiap kali memeriksa tagihan kartu kredit suaminya. Wanita itu telah pergi, dan di tempatnya kini berdiri sosok baru yang lebih kuat. Aku mengangkat gelas kopiku, seolah bersulang untuk wanita di cermin itu. Aku bersulang untuk kebebasanku, untuk kekuatanku, dan untuk masa depan cerah yang terbentang luas di hadapanku.
Beberapa bulan telah berlalu sejak foto liburanku di Yunani mengguncang dunia kecil Dito. Bagiku, waktu-waktu itu berlalu dengan cepat, dipenuhi oleh proyek-proyek baru, pertemuan-pertemuan penting, dan tawa bersama teman-teman. Aku telah menemukan ritme baru dalam hidupku, sebuah ritme yang damai dan produktif. Aku tidak lagi merasa kosong, sebaliknya, aku merasa utuh dengan caraku sendiri. Sore itu adalah salah satu sore yang langka di mana jadwalku benar-benar kosong. Setelah makan siang yang menyenangkan dengan Adrian, sang arsitek, kami berpisah dengan janji akan bertemu lagi minggu depan. Aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Aku ingin menikmati sisa hari itu untuk diriku sendiri. Aku mampir ke sebuah pusat perbelanjaan kelas atas, bukan untuk berbelanja, tapi karena di sana ada sebuah kafe dengan area taman terbuka yang sangat kusukai. Tempat itu tenang, dipenuhi oleh orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka sendiri, tempat yang sempurna untuk sekadar duduk, minum kopi, dan menuangkan ide-ide baru ke dalam buku catatanku. Aku memilih sebuah meja di sudut yang sedikit tersembunyi, dinaungi oleh pohon Kamboja yang rindang. Aku memesan es kopi susu favoritku dan sepotong kue wortel. Udara sore itu hangat dengan semilir angin yang sejuk. Aku membuka buku catatanku, mulai membuat sketsa kasar untuk sebuah proyek sosial yang sedang kupikirkan. Aku begitu tenggelam dalam pekerjaanku, dalam duniaku sendiri, hingga aku nyaris tidak menyadari pemandangan di depanku. Di seberang jalan setapak taman itu, di dekat sebuah bangku umum, sebuah drama kecil sedang berlangsung. Sepasang kekasih sedang bertengkar. Pertengkaran yang buruk. Si wanita tampak sangat marah. Tangannya menunjuk-nunjuk ke wajah si pria. Sementara si pria hanya berdiri dengan bahu merosot, tampak lelah dan kalah. Pemandangan seperti itu sebenarnya cukup umum. Tapi ada sesuatu dari postur tubuh mereka yang terasa familiar. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat itulah jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Aku mengenali mereka. Itu Dito dan Vika. Penampilan mereka adalah sebuah kejutan yang menyedihkan. Waktu dan kesulitan tampaknya telah mengukir jejaknya dengan kejam di wajah mereka. Dito, pria yang dulu begitu peduli pada penampilannya, kini terlihat kuyu. Rambutnya sedikit panjang dan tidak tertata. Ia mengenakan kemeja yang warnanya sudah pudar dan celana jeans usang. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya telah lenyap, digantikan oleh aura keputusasaan. Vika juga tak jauh berbeda. Gaun ketat yang dipakainya adalah imitasi murahan dari sebuah merek terkenal. Warnanya terlalu mencolok dan jahitannya tidak rapi. Riasan di wajahnya tebal namun tidak berhasil menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Rambutnya yang dulu selalu tertata sempurna di salon, kini terlihat kering dan sedikit berantakan. Mereka berdua tampak seperti versi parodi dari diri mereka yang dulu. Sepasang boneka manekin yang telah dibuang dari etalase mewah ke tumpukan barang obral. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka perdebatkan, tapi aku bisa menebaknya. Dari gerakan tangan Vika yang menunjuk ke sebuah etalase toko tas di seberang mereka, dan gelengan kepala Dito yang frustrasi, aku tahu ini semua tentang uang. Tentang keinginan yang tak terpenuhi dan kantong yang kosong. Pertengkaran mereka semakin memanas. Vika mendorong bahu Dito dengan kasar. Dito balas membentaknya. Mereka adalah potret sempurna dari sebuah hubungan yang beracun. Sebuah kesengsaraan yang mereka bagi berdua. Aku hanya menatap mereka. Tanpa emosi. Tidak ada rasa iba. Tidak ada rasa puas. Aku hanya merasa seperti sedang menonton sebuah film dokumenter tentang spesies yang terancam punah. Spesies orang-orang yang menggantungkan kebahagiaan pada materi. Di tengah amarahnya, Vika mengedarkan pandangan ke sekeliling dengan liar, seolah mencari pembenaran atas kemarahannya. Dan saat itulah, mata kami bertemu. Hanya butuh sedetik baginya untuk mengenaliku. Aku melihat berbagai emosi melintas di wajahnya dalam waktu singkat. Pertama, keterkejutan. Lalu, rasa malu yang mendalam saat ia menyadari betapa buruknya penampilannya dan situasi mereka. Dan yang terakhir, yang paling kuat,
adalah rasa iri yang begitu pekat hingga nyaris terlihat wujudnya. Rasa iri itu dengan cepat berubah menjadi kebencian murni. Melihatku duduk di sana, santai di kafe yang mahal, mengenakan pakaian yang simpel namun elegan, dengan aura ketenangan yang terpancar dari diriku, pastilah menjadi pemandangan yang tak tertahankan baginya. Aku adalah cerminan dari semua yang telah ia coba rebut namun gagal total. Aku adalah pengingat hidup dari kegagalannya. Aku tidak membuang muka. Aku tidak berpura-pura tidak melihatnya. Aku hanya menatapnya balik dengan tatapan tenang, sambil perlahan mengangkat cangkir kopiku dan menyesapnya. Ketenanganku tampaknya menjadi bahan bakar terakhir yang menyulut api amarahnya. "Dito, lihat," desisnya. Menarik lengan Dito dan menunjuk ke arahku. Dito mengikuti arah pandangannya dan wajahnya langsung pucat pasi. Ia tampak ngeri, seolah baru saja melihat hantu. "Vika, jangan. Ayo kita pergi dari sini," bisik Dito, mencoba menarik Vika untuk pergi. Ia jelas tidak ingin ada konfrontasi lagi. Ia sudah cukup dipermalukan seumur hidupnya. Tapi Vika sudah tidak bisa dikendalikan. Ia melepaskan cengkeraman Dito dengan kasar. Dengan mata menyala-nyala karena benci, ia mulai berjalan ke arahku. Setiap langkahnya dipenuhi oleh amarah dan frustrasi yang telah ia pendam selama berbulan-bulan. Dito, yang tak punya pilihan lain, mengikutinya dengan langkah berat. Wajahnya tertunduk menahan malu. Dunia di sekitarku seolah melambat. Aku bisa melihat orang-orang di meja lain mulai memperhatikan. Aku meletakkan cangkir kopiku dengan perlahan. Aku menutup buku catatanku. Aku melipat tanganku di atas meja. Aku menunggu. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti di La Reve. Aku tidak akan tertawa. Aku tidak akan menangis. Aku akan menghadapi mereka dengan kekuatan yang telah kutemukan dalam diriku. Vika akhirnya sampai di mejaku. Ia berdiri menjulang di hadapanku. Napasnya terengah-engah karena emosi. Dito berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tampak seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Vika menggebrak meja kayuku dengan telapak tangannya. Braak! Cangkir kopiku sampai terlonjak, menumpahkan sedikit isinya ke atas piring kecil. Beberapa pengunjung kafe terkesiap kaget. Pertunjukan telah dimulai. "Puas kamu sekarang?" teriak Vika. Suaranya melengking dan bergetar karena amarah. Semua mata kini tertuju pada kami. Babak terakhir dari drama menyedihkan ini akan segera dipentaskan. Dan kali ini, aku yang akan menulis naskahnya hingga akhir. Teriakan Vika menggantung di udara sore yang tadinya tenang. Semua aktivitas di kafe itu seolah berhenti. Para pelayan mematung. Para pengunjung menoleh serempak. Kami bertiga berada di pusat perhatian. Sebuah sorotan yang tidak kuinginkan tapi sudah kusiapkan untuk kuhadapi. Dito di belakang Vika tampak ingin menenggelamkan dirinya ke dalam tanah. Wajahnya yang pucat kini memerah karena campuran antara malu dan ketidakberdayaan. Vika tidak memberiku waktu untuk menjawab. Ia melanjutkan rentetan tuduhannya. Suaranya semakin keras dan putus asa. "Ini semua gara-gara kamu. Kamu merencanakan ini semua, kan? Kamu sengaja pamer di depan kami. Kamu pasti tertawa di dalam hati, melihat kami sengsara seperti ini. Kamu senang, kan? Senang melihat kami menderita." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah racun. Sebuah upaya untuk menarikku ke dalam kubangan lumpur kebencian yang sama dengannya. Ia tidak mencari keadilan atau penjelasan. Ia hanya mencari kambing hitam, seseorang untuk disalahkan atas semua pilihan buruk yang telah ia dan Dito buat. Aku membiarkannya menyelesaikan luapannya. Aku menatapnya, bukan dengan kemarahan, tapi dengan sesuatu yang mungkin jauh lebih menyakitkan baginya, rasa kasihan. Saat ia berhenti untuk mengambil napas, aku berbicara dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan teriakannya yang histeris. "Menderita?" Aku mengulangi katanya, seolah sedang merenungkan sebuah konsep yang asing. Aku menggelengkan kepala pelan. "Mbak Vika, bukankah ini kehidupan yang kamu pilih sendiri?
Pertanyaanku yang sederhana itu membuatnya terdiam sesaat. Ia tampak bingung, seolah tidak menduga respons yang begitu tenang. Aku melanjutkan, nada suaraku tetap datar dan logis, seperti sedang menjelaskan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Saya pamer. Saya hanya sedang duduk minum kopi sendirian di hari Sabtu. Saya bahkan tidak tahu kalian ada di sini. Lalu, saya senang melihat kalian menderita. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mataku. Sejujurnya, saya bahkan tidak pernah memikirkan kalian sama sekali. Hidup saya terlalu sibuk dan terlalu indah untuk diisi dengan pikiran tentang masa lalu yang tidak penting. Pernyataan itu adalah sebuah tamparan tak terlihat. Ditolak, diperangi, atau dibenci mungkin masih lebih baik daripada dianggap tidak relevan. Menjadi tidak penting adalah penghinaan terbesar bagi orang-orang seperti Vika dan Dito. Aku bisa melihat percikan api di mata Vika sedikit meredup, digantikan oleh kilat keterkejutan dan luka. Aku memutuskan untuk mengakhiri drama ini sekali dan untuk selamanya. Aku bersandar sedikit ke depan, menatap lurus ke mata Vika. Coba saya bantu ingatanmu sedikit. Ya, kataku dengan nada manis yang dibuat-buat. Beberapa bulan yang lalu, di sebuah restoran mewah, bukankah kamu yang datang ke meja saya? Bukankah kamu yang berteriak-teriak dengan sangat percaya diri, mati-matian meminta pria ini? Aku menggerakkan daguku ke arah Dito, yang tersentak seolah baru saja disetrum. Kamu bilang dia adalah cinta sejatimu. Kamu bilang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Kamu bahkan menuntutnya untuk menceraikan saya saat itu juga, di depan semua orang. Aku berhenti, membiarkan kenangan memalukan itu kembali mengisi benak mereka. Nah, lanjutku, suaraku menjadi lebih tajam. Lihat sekarang. Keinginan terbesarmu sudah terkabul. Dia sudah jadi milikmu 100%. Tidak ada lagi Rania yang menjadi penghalang. Tidak ada lagi istri sah yang harus kamu singkirkan. Seharusnya kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia, bukan? Kenapa sekarang kamu malah datang ke sini dan berteriak-teriak seperti orang gila padaku? Vika tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Logikaku telah memojokkannya, memaksanya untuk berhadapan dengan kebenaran dari pilihannya sendiri. Aku merasa ini saatnya untuk memberikan sentuhan terakhir. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan dompet, dan mengambil selembar uang 100.000 rupiah yang masih